Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang PTS sebelumnya atau PTS kemarin gitu ya. Diketahui ada sebuah segitiga ABC, sebuah segitiga siku-siku, segitiga A, B, C. Kemudian diketahui bahwa panjang AB sama dengan 5, kemudian panjang BC sama dengan 12. Maka berapa panjang AC? Kita bisa, karena ini segitiga siku-siku, kita bisa cari AC dengan teorema Pitagoras. Berarti karena AC ini adalah sisi miring, maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB kan 5, berarti 5 kuadrat ditambah BC-nya 12, berarti 12 kuadrat. AC kuadrat sama dengan 5 kuadrat 25. Tambah 12 kuadrat 144. Maka AC kuadrat sama dengan 169. Kemudian berarti AC sama dengan plus min akar 169. Karena AC ini adalah panjang itu nilainya selalu positif. Berarti AC sama dengan 13. Bisa kita tulis ya. Jadi 13 ini kan paling panjang, berarti dia sisi miring. Kemudian ada pertanyaan, sin A, sin apa rumusnya? Sin itu kan depan per miring. Depannya A adalah 12, miringnya 13, berarti 12 per 13. Kemudian ada pertanyaan, tangan A, tangan rumusnya apa? Depan per samping. Depannya A apa? 12. Kemudian sampingnya A, kan kalian bingung nih mungkin 13 atau 5 ya. Karena 13 itu sisi miring, berarti sampingnya 5. Kemudian ada sekan A. Sekan A, sekan itu rumusnya apa? Miring per samping. Miringnya 13. Sampingnya A, 5. Kemudian ada cos C, ini C ya. Cos itu apa rumusnya? Samping per miring. Sampingnya C, 12. Miringnya sama ya, 13. Itu adalah cos C. Kemudian ada kotangan C. Kotangan apa kotangan? Kotangan itu adalah balikannya tangan ya, berarti samping per depan. Sampingnya C, 12. Depannya C, 5. Berarti 12 per 5. Kemudian ada cos B. B ini ya. B apa sih ini? B itu kan siku-siku. Berarti cos B sama dengan siku-siku itu besarnya berapa? 90 derajat kan? Maka ini B siku-siku. Maka cos B sama dengan cos 90 derajat. Cos 90 derajat berapa? 0. Oke. Ini adalah jawaban untuk soal-soal tentang sin cos tangen. Kemudian ada soal berikutnya. Ditanya tentang sudut tumpul. Sudut tumpul. Berapa besarnya sudut tumpul? Sudut tumpul itu kalau digambar seperti ini. Besar ya. Ini adalah sudut tumpul. Besarnya berapa? Seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, yaitu 90 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat. Jadi ini ada di kuadran 2. Oke, kemudian ada soal, kita ada soal apa lagi? Kita hapus dulu ya. Ada soal segitiga PQR. Segitiga PQR.
segitiga PQR mempunyai sudut P. Kita gambar ya, misalkan PQR. Kemudian di sini dibilang sudut P itu 60 derajat. Oke, kemudian sudut Q 45 derajat. Kemudian maka perbandingan antara panjang sisi QR dengan sisi PR. Kita disuruh bikin perbandingannya ya. Nah, kalau perbandingan ini berarti kan disuruh bikin perbandingan sisi tadi apa? Sisi QR banding sisi PR. Nah, ini kita bisa pakai namanya aturan sin. Aturan sin. Dimana jika ada sebuah segitiga ABC, kemudian sisinya juga ABC, maka akan berlaku aturan sinnya A per sudut di depannya ya, per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Maka akan berlaku juga untuk ini, QR per QR. QR itu menghadap kemana? Menghadap ke sudut P. Berarti sin P sama dengan habis QR ditanya PR kan? PR menghadap sudut apa? Sudut Q. Berarti PR per sin Q. Kemudian kita bisa tulis bahwa QR per sin P itu kan 60 derajat. Berarti sin 60 derajat sama dengan PR per sin Q. Q-nya kan 45 derajat. Berarti sin 45 derajat. Kemudian QR per sin 60 derajat berapa? Setengah akar 3 sama dengan PR per sin 45 derajat setengah akar 2. Oke. Kemudian untuk soal berikutnya kita hapus dulu ya. Untuk soal berikutnya ditanya cos 120 derajat. Cos 120 derajat. Nah, ini kan kemarin kita tahunya kalau sudut istimewa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Kemudian kalau cos 120 ini ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Maka bisa kita gunakan cos 180 derajat dikurang, biar jadi 120, kurang 60 derajat. Kemudian cos di kuadran 2 apa? Negatif ya. Kemudian karena kita pakai 180 jadi tetap cos 60 derajat. Kita pakai belakangnya ya. Sama dengan ini minnya tulis lagi cos 60 derajat sama dengan setengah. Berarti min setengah. Kemudian ada sin 330 derajat. Nah, kalau ini adanya di kuadran berapa? Kuadran 4. Berarti kita pakai sin 360 derajat kurang biar jadi 330 kurang 30 derajat. Sama dengan sin di kuadran 4 positif negatif? Negatif ya. Min sin yang kita pakai belakangnya 30 derajat. Berarti sama dengan min sin 30 derajat setengah. Kemudian ada lagi tan 90 derajat. Tan 90 derajat. Kemarin ya udah dikasih tahu sebelumnya bahwa tan 90 derajat tidak terdefinisi. Ya, definisi ya. Karena kan tan 90 derajat sama dengan sin 90 derajat per cos 90 derajat. Sin 90 derajat kan 1. Sin cos 90 derajat 0. 1 per 0 sama dengan tidak terdefinisi. Kemudian ada soal berikutnya. Tapi kita hapus dulu ya ini. Ada soal sebuah segitiga DEF. Sebuah
segitiga DEF. Sebuah segitiga DEF, maka aturan cos yang berlaku pada segitiga tersebut adalah aturan cos ya sekarang. Yang ditanya aturan cos yang berlaku. Kalau tadi ini aturan sin, sekarang kita bahas kalau aturan cos. Kalau aturan cos maka akan bunyi seperti ini. Ini kan ada sisi apa aja? Berarti sisinya ada A, ada B, ada C ya. Maka akan berlaku aturannya seperti ini. A kuadrat sama dengan, nah kalau A berarti sisanya apa? BC kan? Berarti B kuadrat plus C kuadrat min 2 kali, ini kan BC. Berarti sini juga B kali C kali A berhadapan sama sudut A. Berarti kali cos A. Kemudian B kuadrat, kalau pakai B berarti tinggal A sama C. A kuadrat tambah C kuadrat min 2 kali AC ya. A kali C kali B, ini kan menghadap ke sudut B, berarti kali cos B. Kemudian C kuadrat, kalau dipakai C berarti tinggal A, B. Berarti A kuadrat plus B kuadrat dikurang 2 kali A kali B, kan menghadap ke C, ini menghadap ke sudut C ya, berarti kali cos C. Sama ini juga DEF kan? Berarti kalau kita digambarkan kurang lebih seperti ini. DEF. Kemudian sisinya ada apa aja? Ada sisi DE, ada sisi EF, ada sisi DF ya. Sekarang kita di sini dipakainya DE ya, DE. Berarti maka akan berlaku aturan cosnya DE kuadrat sama dengan, kalau DE yang kita cari maka sisanya EF dan DF. EF kuadrat seperti ini ya, ditambah DF kuadrat dikurang 2 kali, ini kan EF sama DF, berarti di sini juga sama, EF kali DF. Kemudian kan DE yang kita mau cari, berarti dia menghadap ke sudut F, maka ini kali cos F, gitu ya. Kemudian EF kuadrat, jadi DE kuadrat sama dengan DF kuadrat tambah EF kuadrat tambah EF kuadrat dikurang 2 kali D kali EF kali DF kali cos F, gitu ya. Oke, kemudian soal berikutnya, rumus untuk menentukan besar sudut suatu segitiga. Oke, langsung aja ya. Kalau untuk menentukan sudut, sini dimisalkannya adalah cos ya, berarti cos A ini kita dapat dari sini. Misalkan kalau kita cari cos A, berarti ini kan dari sini kita turunin, maka ini kita ubah aja. Saya terus ulang dulu ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2 kali B kali C kali cos A. Nah ini 2BC cos A nya kita pindah ya, terus ini jadi min jadi plus 2BC kali cos A sama dengan, ini tetap B kuadrat plus C kuadrat, ini A kuadratnya pindah plus jadi min A kuadrat. Yang kita butuhkan cuma cos A nya aja, berarti cos A sama dengan, biar muat di sini aja ya, biar muat kita ke sini, cos A sama dengan, ini kita tulis ya, B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat, B kuadrat plus C kuadrat min A kuadrat, kan ada 2BC nya kan, dikali pindah jadi bagi atau per 2BC. Oke, kemudian soal berikutnya kita hapus dulu ya ini.
soalnya ada segitiga PQR merupakan segitiga sama sisi dengan sisi 16. PQR segitiga sama sisi dengan sisi sama dengan 16 cm. Kemudian maka luas segitiga PQR adalah, ini ada beberapa cara yang Ibu akan ajarkan yang ini. Kalau sisinya ada rumus luas yang seperti ini. L sama dengan S kali S min A kali S min B dikali S min C. Nah, ini kita cari S nya dulu ya. S itu kan sama dengan setengah keliling. Berarti karena ini sama sisi, berarti ketiga sisinya ABC itu sama ya, 16. Berarti setengah kali 16 tambah 16 tambah 16 sama dengan setengah kali 48 sama dengan 24. Kemudian baru masukin ke sini, L sama dengan 24 kali 24 kurang 16 kali 24 kurang 16 kali 24 kurang 16. Karena ABC-nya sama ya, sama sisi, jadi 16 semua. Maka 24 kali 8 kali 8 kali 8. 24 itu kan 8 kali 3 ya. Berarti 8 kali 3. Ditulis lagi 8 8 8. Ini kan 8-nya ada 1 2 3 4. Berarti di sini 8 pangkat 4 kita pisah sama akar 3. Jadi akar dari 8 pangkat 4 kali akar 3. Ini kan bisa kita keluarin ya. 4 pangkat 4-nya. Ini kan kalau nggak tulis artinya pangkat 2 ya. Berarti kita keluarin akarnya, kita hilangin jadi 8 pangkat 4 per 2. Kalau ini karena 3 tapi harus seperti ini aja ya. Ini kan jadi 8 pangkat 2 kali akar 3. 8 pangkat 2 sama dengan 64. Jadi luasnya sama dengan 64 akar 3. Oke, kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya ada sin min 30 derajat dikurang cos min 60 derajat. Dikurang cos, oh maaf, ini minnya di dalam ya. Berapa nih kali ini? Sebenarnya kan yang mau dijelasin bahwa di video sebelumnya bahwa sudut atau sudut yang nilainya negatif berarti searah dengan jarum jam. Jadi kalau ada seperti ini kan 0 di sini ya kemarin ya. Biasanya kita kan ke kiri. Kalau negatif berarti ke kanan. Berarti kalau sin 30 derajat kurang lebih di sini nih. Sin 30 derajat. Min 30 derajat. Jadi panahnya ke sini. Ini di kuadran berapa? Kuadran 4. Sin di kuadran 4 positif negatif? Negatif. Oke. Sin 30 derajat berarti kita bisa nulis karena ini kuadran 4 ya. Minnya kita keluarin jadi sin 30 derajat. Kemudian min cos ini kan min 60 derajat. Berarti kalau lebih di sini ya 60. Cos di kuadran 4 apa? Positif kan? Maka tetap kita tulis cos 60 derajat. Karena cos di kuadran 4 positif. Kemudian makanya ini minnya nggak kita pindahin ya. Karena cos positif di kuadran 4. Jadi langsung hilang minnya. Kemudian min sin 30 derajat berapa? Itu setengah dikurang setengah. Min setengah sama dengan min 1. Kemudian ada lagi tangan 225. Tangan 225 derajat sama dengan ini bisa kita, ini kan di kuadran 3, berarti bisa kita tulis tan 180 derajat ditambah 45 derajat sama dengan tan, karena ini kuadran 3 tangan positif ya, maka nggak perlu kita tulis positifnya, tinggal tan yang kita pakai belakangnya, tan 45 derajat sama dengan 1. Kemudian ada
ada grafik. Hapus dulu ya. Pada grafik gambarnya seperti ini kurang lebih. 1 ini 1. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah ini sama dengan yang kalau 0 derajat hasilnya 1 itu kan apa? Dia sama dengan cos X. Kemudian sudut yang searah jarum jam. Searah jarum jam seperti kata saya tadi, searah jarum jam berarti negatif. Kemudian pertanyaan terakhir, saya hapus dulu ya. Ada diketahui segitiga ABC merupakan segitiga lancip ABC ya. Kita misalkan aja ABC. Segitiga lancip dengan AB 2 akar 2. Kemudian BC itu 2. Lalu sudut ABC adalah alfa. A, B, C. Berarti ini ya. Alfa. Kemudian jika sin alfa sama dengan 1/3. Sin alfa sama dengan 1/3. Maka panjang AC, ini kita akan memakai aturan cos ya, tapi kita cari, kan kalau aturan cos berarti kita makanya cos alfa kan, tapi di sini diketahuinya sin alfa. Jadi kita bisa gunakan gambar. Kita pakai bantuan gambar segitiga siku-siku ya. Sini alfa. Sini itu kan apa? Depan per miring. Berarti depannya alfa 1 ya. Lalu miringnya 3. Kita cari ini berapa? Berarti ini sama dengan akar dari 3 kuadrat dikurang 1 kuadrat. Sama dengan 9 kurang 1, 8. Atau bisa kita tulis 2 akar 2. Maka cos alfa sama dengan cos apa? Samping per miring. Berarti sama dengan sampingnya 2 akar 2 per 3. Kemudian aturan cosnya, kan AC kan yang tanya. Berarti AC sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat dikurang 2 kali AB kali BC dikali cos B. Atau cos alfa di sini ya tulisnya. Sama dengan AB berapa? 2 akar 2 dikuadratkan, kemudian 2 kuadrat dikurang 2 kali AB-nya 2 akar 2 kali BC 2 kali cos alfa 2 akar 2 per 3. 2 akar 2 dikuadratkan, berarti kuadratnya buat dua-duanya ya. 2 kuadrat berapa? 4. Dikali akar 2, kalau dikuadratkan akarnya hilang ya, jadi 2. Tambah 2 akar 2, maaf 2 pangkat 2, 4. Kurang 2, 2, 2, 2. 2 nya ada berapa? Ada 4 ya. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Dikali, ini kan akar 2 kali akar 2. Berarti akar 4 ya. Akar 4 sama dengan 2. Nah, ini